Seorang pahlawan, tapi dicap pengkhianat. Seorang pembebas, tapi bersekutu dengan penjajah. Namanya ditakuti, sekaligus diperdebatkan hingga hari ini. Inilah kisah nyata Arung Palaka, ayam jantan dari timur, yang memilih jalan paling berbahaya demi kebebasan. Sebelum ia disebut pahlawan, tanah kelahirannya lebih dulu terluka. Di Sulawesi Selatan abad ke-17, rakyat Bone hidup dalam bayang-bayang kekuasaan Sultan Hasanuddin. Dari Goa, mereka bukan lagi manusia merdeka, melainkan tenaga yang dipaksa untuk membangun kejayaan orang lain. Tangan-tangan yang seharusnya menggenggam masa depan, justru terikat oleh penindasan. Dan di antara jeritan yang tak terdengar itu, lahirlah seorang anak bangsawan Bugis, Arung Palaka. Ia tidak tumbuh dengan cerita kemenangan, tapi dengan kemarahan yang perlahan berubah menjadi tekad. Kemarahan tidak selamanya bisa dipendam. Saat luka sudah terlalu dalam, ketakutan berubah menjadi keberanian. Arung Palaka memilih melawan dengan kekuatan yang jauh dari cukup. Ia mengangkat senjata bersama rakyatnya, bukan demi kejayaan, tapi demi satu hal sederhana: kebebasan. Malam itu, api perlawanan mulai menyala. Teriakan menggema di tanah Bugis. Senjata diangkat dan harapan untuk pertama kalinya terasa nyata. Tapi harapan tidak selalu berarti kemenangan. Pasukan Goa datang, lebih kuat, lebih siap, dan tanpa belas kasihan. Satu persatu, perlawanan itu runtuh. Darah membasahi tanah yang mereka perjuangkan. Arung Palaka kalah, bukan hanya kehilangan perang, tapi juga tanah kelahirannya. Ia diburu, diasingkan, dan dipaksa melarikan diri, meninggalkan segalanya. Namun, dari kekalahan itu, lahir sesuatu yang jauh lebih berbahaya, tekad yang tidak bisa dihancurkan. Kekalahan tidak membunuh Arung Palaka, justru mengubah cara berpikirnya. Ia belajar satu hal, bahwa keberanian saja tidak cukup untuk menang. Dalam pelarian, ia bertemu dengan kekuatan yang selama ini dibenci banyak orang. BOC, penjajah, penguasa laut, dan musuh bagi banyak kerajaan di Nusantara. Tapi bagi Arung Palaka, dunia tidak lagi sesederhana benar atau salah. Ia melihat kesempatan di tempat yang orang lain lihat sebagai pengkhianatan. Sebuah pilihan yang tidak pernah diajarkan, tapi harus diambil. Bekerja sama dengan VOC untuk menjatuhkan Sultan Hasanuddin. Bukan karena ia mencintai penjajah, tapi karena ia membenci penindasan. Dan di titik itu, Arung Palaka tidak lagi hanya berperang melawan musuh di luar, tapi juga melawan dirinya sendiri. Karena ia tahu jalan yang ia pilih bisa membebaskan rakyatnya, atau justru mengikat mereka dalam penjajahan yang lebih panjang. Keputusan telah diambil, dan kini dunia harus menanggung akibatnya. Tahun 1666. Perang besar tak terhindarkan. Sejarah mencatatnya sebagai Perang Makassar. Di satu sisi, berdiri Sultan Hasanuddin dengan pasukan Goa, berjuang mempertahankan kehormatan dan tanah mereka. Di sisi lain, Arung Palaka bukan lagi sebagai pelarian, tapi sebagai pemimpin.
yang kembali dengan kekuatan baru. Bersama VOC, ini bukan lagi sekadar perang. Ini adalah benturan dua keyakinan, dua harga diri, dan dua kebenaran yang saling menghancurkan. Dentuman meriam memecah langit Makassar. Api melahap benteng, teriakan dan darah menyatu di tanah yang sama-sama mereka cintai. Setiap langkah Arung Palaka adalah langkah menuju kemenangan, sekaligus kehilangan yang tak bisa kembali. Dan di tengah kekacauan itu, tidak ada lagi yang benar-benar menang. Hanya siapa yang tersisa untuk menceritakan sejarah. Perang telah usai. Tidak ada lagi dentuman meriam, tidak ada lagi teriakan di medan laga. Yang tersisa hanya sunyi. Arung Palaka menang. Ia kembali ke tanahnya, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai penguasa Bone. Rakyatnya akhirnya bebas dari penindasan lama, tapi kebebasan itu terasa berbeda karena di balik kemenangan itu ada kekuatan lain yang diam-diam ikut berdiri. VOC. Mereka tidak berteriak di medan perang, tidak mengangkat senjata di garis depan. Tapi perlahan menguasai arah sejarah. Perjanjian demi perjanjian ditandatangani. Kekuasaan bergeser tanpa disadari, dan di titik itu kemenangan mulai terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih panjang. Arung Palaka mendapatkan tahtanya, tapi Nusantara mulai kehilangan kendalinya. Inilah harga dari sebuah pilihan. Ketika musuh lama jatuh, musuh baru sudah menunggu di belakangnya. Sejarah tidak pernah benar-benar hitam dan putih. Di dalamnya selalu ada pilihan-pilihan sulit yang tidak memberi ruang untuk benar sepenuhnya atau salah sepenuhnya. Arung Palaka bagi sebagian orang adalah pembebas. Bagi yang lain, ia adalah pengkhianat. Tapi mungkin ia hanyalah manusia yang dipaksa memilih di antara dua luka, melawan dan kehilangan segalanya, atau bersekutu dan menanggung akibatnya. Ia memilih jalan yang paling berat, jalan yang membuat namanya abadi, sekaligus diperdebatkan sepanjang zaman, dan dari kisahnya kita diingatkan bahwa dalam hidup tidak semua keputusan datang dengan jawaban yang jelas. Kadang yang ada hanyalah pilihan dan keberanian untuk menanggung konsekuensinya, karena pada akhirnya bukan sejarah yang menentukan siapa kita, tapi pilihan yang kita ambil saat tidak ada pilihan yang benar.